Nah, Sabtu berikutnya kan juga ada kuis ya kalian ya, tanggal 8 ya? Benar ya? Benar, Bu. Nah, jadi Ibu mau ngasih latihan lagi, tapi nanti di hari pas responsi aja ya, hari Kamis itu latihan. Ibu kan punya soal yang lama-lama itu paling enggak persiapan kalian untuk menghadapi kuis yang tanggal 8 gitu ya. Enggak apa-apa ya, setengah jam gitu ya, soal pilihan ganda aja ya. Setelah ini aja ya, setelah responsi aja ya. Jadi setelah responsi beres, biasanya beresnya jam berapa? Biasanya beres jam 9:30 atau jam 10, Bu. Oh, lama sekali. Oh, Iya, Bu. ya udah nanti saya setting deh nanti sama asisten ya. Biar ada waktu. Mudah-mudahan kalau soal Ibu banyak bisa agak banyak gitu. Jadi kalian banyak berlatih macamnya banyak gitu ya. Nanti saya diskusi ya sama Aisyah apakah asistennya Kak Aisyah, Kak siapa namanya? Aisyah ya. Nanti dia mau ngasih ke waktu saya jam berapa, apa jam 9:04 gitu ya. Jadi kita bisa 45 menit untuk kuis gitu ya. Tujuannya sebenarnya untuk melatih kalian ya, bukan memberatkan kalian. Jadi makanya sekalian sudah tahu langsung belajar gitu daripada diendapin gitu ya. Oke, hari ini kita sudah masuk lebih jauh lagi ya materi MathStart. Kita masuk ke pengujian hipotesis ya. Bentar. Jadi sekarang kita masuk ke pengujian hipotesis. Mungkin sebelumnya saya jelasin dulu sih apa ya, pakai board saya aja. Oke, saya show dulu board saya. Oke, ya. Jadi apa sih pengujian hipotesis ini, posisinya di mana gitu ya. Oke. Jadi kalian waktu apa namanya intinya dari apa populasi gitu ya. Ini kan populasi gitu ya. Kita satu populasi dulu aja ya. Katakan populasinya ini yang punya sebaran normal gitu ya. Mu sigma kuadrat gitu ya. Kemudian diambil dari populasi ini kan contoh ya. Nah, contoh ya. Nah, contoh ini masih ingat kalau misalkan ini tentang apa mu gitu ya, yang terkait dengan mu ini kan kita ngamatinya X bar ya. Nah, kalau populasinya punya sebaran normal mu sigma kuadrat, ini kan sebaran bercontohnya dia akan tetap normal ya. Mu ininya sigma kuadrat per n gitu ya. Itu ya. Nah, nanti gunanya untuk apa kita mengambil contoh ini? Sebenarnya kita ingin menduga ini ya, menduga mu ini ya. Jadi mu ini kita duga dengan X bar gitu ya. Ini adalah dugaan titik ya. Nah, dugaan titik karena hanya satu value gitu ya. Nah, untuk mengatasi supaya karena dugaan titik ini kan risikonya juga besar penyimpangannya terhadap ini mu, maka ini kan minggu lalu sudah kita bahas ini menggunakan untuk pendugaan ininya kita menggunakan mu ini diduga dengan selang ya. Diduga dengan selang kepercayaan ya. Misalkan ini 1 min alfa kali 100% gitu ya. Nah, sehingga kalau kita gambar ya, kalau kita gambar posisinya gitu selang kepercayaan minggu lalu itu, nah, jadi kita punya ini katakan X barnya ya dari contoh gitu ya, tinggal posisinya nanti ini posisi apa selang kepercayaannya atau langsung aja ya posisi selang kepercayaannya. Nah, selang kepercayaan ini ada batas bawah, batas atas. Kalau untuk mu ini kan X ya, kalau yang kiri kan dikurangi ya, karena ini diketahui kan ragamnya diketahui misalkan ya alfa per 2 kali sigma per akar n gitu ya. Nah, sini adalah X bar plus Z alfa per 2
sigma per akar N gitu ya. Nah, jadi kita ini menggunakan selang kepercayaan. Nah, pengujian hipotesis itu bagaimana gitu ya, posisinya bagaimana. Jadi memang ada dua aliran gitu ya di statistika itu. Jadi ada yang hati-hati. Jadi kalau selang kepercayaan itu kita hanya memberikan kisaran nilai dari ini. Oh, mu-nya itu di antara sekian sampai sekian gitu kan. Ini kan mu di antara sekian ya, nilai titik-titik yang kiri, titik-titik yang kanan gitu ya. Nah, kalau pengujian hipotesis kita sudah dapatkan angka ininya ya, penduga X-bar-nya ini. Nah, kemudian nanti kita lihat ini di pengujian hipotesis ini. Nah, jadi nanti kita lihat pada apa, misalkan X ini kan biasanya kalau di sini kan pakai Z ya, dibuat Z dulu. Z-nya itu adalah X bar ya, dikurangi mu, dibagi sigma per akar N gitu ya. Nanti kita cek Z ini, katakan ini Z amatan, Z hitung gitu ya. Nah, misalkan ini ada daerah waktu membuat selang kepercayaan kan ada ininya ya, yang di sini kan alfa per 2 ya. Ini alfa per 2 kan ya, kira-kira luasannya kan seperti itu ya waktu menurunkannya. Ini juga sama. Ini kalau ini alfa per 2, ini alfa per 2. Nah, titik ini jatuh di mana ya? Nah, kalau titiknya jatuh di sini ya, ini daerah penerimaan. Artinya ini nanti terkait hipotesis itu hipotesisnya diterima gitu ya. Tapi jarang sih menyatakan hipotesis terima, hipotesis tidak ditolak ya. Nah, tetapi kalau dari data yang kita miliki ini, data yang kita peroleh ya dari contoh itu, misalkan Z hitungnya itu jatuh di daerah sini ya, atau jatuh di daerah sini, ini kita simpulkannya H0-nya ini ditolak gitu. Jadi ada hubungan ya antara selang kepercayaan itu dengan pengujian hipotesis. Kalau selang kepercayaan itu kita hanya memberikan kisaran nilainya, batasnya mu itu antara sekian sampai sekian. Tapi di pengujian hipotesis itu nanti dari yang kita peroleh X dari contoh di sini ini, nanti ini langsung untuk memutuskan apakah H0 ditolak atau tidak ditolak gitu ya. Makanya nanti ada hubungan antara selang kepercayaan ini dengan pengujian hipotesis ya. Jadi kalau ya nantilah kita lihat ya kalau sudah belajar ya. Jadi ini nggak bisa dipisahkan ya. Maksudnya ini ada hubungannya ya. Ada hubungannya. Maksudnya hubungannya apa ya gitu ya. Hubungannya nanti dari nilainya ya. Jadi kalau dari nilainya nanti misalkan mu itu mengandung 0, maka kalau kita menguji hipotesis H0-nya nanti sama dengan mu sama dengan 0, maka itu umumnya kesimpulannya itu tidak ditolak. Jadi ada hubungannya. Jadi sebenarnya sama-sama gitu ya. Yang satu menduga selang kepercayaan, menduga nilainya, tetapi di sini langsung memutuskan gitu ya. H0 ditolak atau tidak ditolak gitu. Jadi ada hubungannya ya. Nah, sekarang kita belajar dulu pengujian hipotesis supaya nanti kalian memahami di mana sih hubungan antara selang kepercayaan ini dengan pengujian hipotesis itu ya. Oke, saya share materi PPT-nya ya. Oh, ini salah ya, saya buka filenya sebentar. Salah. Open. Kok benar ya? Kok pendugaan sih? Oh, judulnya aja yang salah ya. Pengujian ini ya. Kok 2 populasi? Sebentar. Oh iya, judulnya belum saya ganti ternyata ya. Makanya saya yang bingung sendiri. Ini mestinya pengujian. Ya. Wah, maaf ya, salah judul nih. Pengujian hipotesis. Judul filenya udah benar ya, hipotesis parameter dari satu populasi ya. Satu populasi ya, nanti diperbaiki ya. Nanti saya share deh yang udah perbaikannya ya. Kan saya bingung salah buka slide, ternyata salah judul ya. Oke, kita lihat dulu apa itu hipotesis ya. Jadi hipotesis ini intinya ya, kalian bersih lihat, dia adalah pernyataan.
Jadi suatu ya pernyataan apakah nilai mu-nya ya atau asumsi yang tentang populasi parameter. Jadi ini yang terkait dengan populasi atau parameter. Jadi bisa saja mu ya, mu dari populasi, ragamnya juga bisa, proporsi juga bisa, atau bisa juga kadang-kadang dikaitkan dengan asumsi apakah datanya mempunyai sebaran normal, apakah sebarannya macam-macam ya seperti itu. Jadi bisa saja nggak hanya tentang parameter tapi juga bisa terkait sebaran gitu ya. Ini yang dibahas di kuliah ini hanya tentang parameter aja ya, yang asumsi nggak dibahas ya. Nah, misalkan di sini diberikan ilustrasi tentang min populasi. Jadi misalkan apa sih hipotesisnya? Apakah rataan pengeluaran untuk HP per bulan sebesar mu sama dengan 100.000 ya ini ya mestinya ya. Ini 100 nolnya kurang ya 100.000. Jadi apakah pengeluaran untuk pulsa mungkin ya ini ya. Pulsa bulanan gitu ya. Kalian namanya apa ya? Pulsa aja ya. Pulsa HP per bulan itu 100.000 gitu ya. Nah, di sini yang jadi hipotesisnya adalah mu-nya yaitu sebesar 100.000 gitu ya. Bisa juga proporsi populasi, misalkan berapa proporsi pengguna HP di Kota Bogor, apakah ini sebesar P 0,68. Jadi hipotesisnya adalah P sama dengan 0,68 ya. Jadi diingat-ingat bahwa hipotesis ini pernyataan tentang parameter atau asumsi dari populasi ya. Nah, perhatikan hipotesis itu ada dua macam. Ada hipotesis 0 yang dilambangkan H dengan indeks 0 dan hipotesis alternatif yang dilambangkan H ininya indeksnya 1 ya. Jadi biasanya nyebut H0 H1 gitu ya. Nah, kita lihat dulu ini H0. H0 itu merupakan pernyataan atau asumsi tentang parameter yang akan diuji ya. Jadi misalkan di sini rataan baiknya unit TV yang dimiliki oleh rumah tangga di Amerika itu sama dengan 3. Maka kita menyebutnya, ini masih salah ya nak. Kita nyebutnya ini H0-nya sama dengan mu-nya sama dengan 3 gitu ya. Jadi kita nyatakan lebih sederhana, jadi nggak perlu pakai kalimat, tapi disingkat menjadi H0.2, parameternya ini kan mu ya, rataan ya, mu sama dengan 3 ya. Kemudian H0 ini masih terkait H0 ya, merupakan pernyataan tentang parameter populasi bukan statistik. Jadi yang dihipotesiskan itu adalah mu sama dengan 3, bukan X sama dengan 3 ya. Kemudian H0 ini menunjukkan pernyataan status quo yang dianggap sekarang berlaku gitu ya, itu status quo. Dan tandanya ya kalian perhatikan bisa sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Jadi selalu ada tanda sama dengannya ya. Nah tentunya hipotesis ini H0 ini bisa dia diterima, bisa juga ditolak gitu ya. Kemudian apa itu hipotesis alternatif atau H1? H1 ini merupakan lawan atau tandingan H0. Jadi kadang-kadang di buku nyebutnya H0 versus H1 gitu ya. Jadi untuk menyingkat gitu ya. Jadi misalkan di sini kalau tadi kan di ininya sama dengan 3. Nah, di sini di H1 berarti nggak boleh sama ya dengan H0. Rataan unit TV-nya yang dimiliki di rumah Amerika itu tidak sama dengan 3. Kita lambangkan mu tidak sama dengan 3 ya. Kemudian ini juga disebut sebagai lawan atau tandingan dari status quo. Kemudian tidak pernah bertanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Jadi nggak boleh tanda di H1 ini sama dengan yang di H0 ya. Berarti dia bisanya tidak sama dengan, ya lawannya inilah ya, lebih kecil atau lebih besar saja ya. Mungkin atau tidak mungkin didukung, maksudnya didukung dari hasil contoh yang kita ambil. Jadi bisa saja yang H1 ini bisa didukung, bisa juga tidak ya, tergantung hasilnya nanti ya. Kemudian ini merupakan hipotesis yang dicoba didukung oleh
peneliti ya. Jadi tandingannya kenapa kita memilih seperti ini gitu ya. Itu ada dugaan dari dari penelitinya ya. Nah, prosesnya bagaimana kita menguji hipotesis? Jadi ini misalkan ada pernyataan bahwa rataan umur populasinya adalah 50. Sehingga ini kalau dinyatakan ini H0 ya, titik 2, mu sama dengan 50, ini populasinya. Nah, terus bagaimana kita menguji pernyataan hipotesis mu sama dengan 50? Ini kita ambil ya dari populasi ini, kita pilih secara acak contoh. Misalkan contohnya yang terpilih seperti ini. Nah, misalkan dari contoh ini ternyata rata-ratanya itu 20 gitu, X-bar-nya 20 ya. Nah, terus kita akan menguji ya rataan ini ya, apakah benar dia akan mendukung H0 atau tidak ya, Jadi seberapa mungkin bahwa nilai X-bar sama dengan 20 ini terjadi jika benar bahwa mu-nya sama dengan 50 ya. Nah, tentunya ini nanti kita ukurnya dengan menggunakan peluang ya. Jadi jika kemungkinannya, maksudnya ini jika peluangnya terjadinya kecil, maka tentunya kita tolak H0. Tetapi kalau peluangnya besar, maka H0 tidak ditolak gitu ya. Jadi kita belum tahu ya, apakah rataan 20 ini mendukung H0 atau H1. Ini nanti diuji menggunakan peluang. Kalau peluangnya kecil, maka tolak H0 ya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Sama di selang kepercayaan, kita ngambil populasi, ambil contoh, terus buat selang kepercayaannya ya. Kalau di sini dilanjut dengan pengujian hipotesis. Nah, ini gambarannya. Nah, bagaimana nanti kita menentukan ini ya taraf nyata. Jadi kalau misalkan ini sebaran percontohan dari X-bar ya. X-bar, kemudian mu-nya tadi kan kalau X mu dari populasinya kan 50 ya, bahwa X-bar itu kan sebarannya min-nya sama dengan populasi ya, 50. Nah, sedangkan dari contoh tadi kita dapat ini kan selang X-bar 20 ya. Nah, kita ingin tahu berapa peluang kejadian ini terjadi jika H0 benar. H0-nya berarti mu sama dengan 50. Berapa peluangnya? Jika peluangnya kecil, maka mu sama dengan 50 ini ditolak ya. Kemudian ada istilah di pengujian hipotesis itu ada taraf nyata atau level of significance yang dilambangkan alfa. Jadi lambangnya nggak berubah ya, lambangnya selalu alfa ya. Nah, ini digunakan taraf nyata ini seperti selang kepercayaan ya, alfa itu di ujung kiri kanannya kalau selang kepercayaan itu ya. Karena selang kepercayaan kan itu kan simetri, jadi dibagi ya alfa per 2 gitu ya. Digunakan sebagai batas berapa kecil kemungkinan rata-rata contoh itu jika H0 benar ya. Kemudian ini juga digunakan, alfa ini digunakan untuk menentukan wilayah penolakan H0 ya. Nah, biasanya nilainya karena ini kan berapa besar menolaknya, tentunya alfa ini kecil. Jadi umumnya sih yang digunakan ini 0,01, 0,05 atau 0,1. Wah, ini masih ada bahasa Inggrisnya ya, atau 0,1 ya. Dan ini biasanya ditentukan di awal oleh peneliti mau seberapa gitu ya. Nah, kalau penelitian kalian itu berhubungan dengan laboratorium dengan tingkat kelitian tinggi dan apabila itu risikonya juga tinggi, kalian bisa memperkecil ini lebih kecil lagi. Misalkan 1 kali 10 pangkat minus 6 itu seperti itu ya. Jadi tergantung ketelitian yang diinginkan oleh peneliti ya, karena peneliti yang tahu ya. Dan ini alfa ini juga menentukan titik kritis pengujian hipotesis ya. Apa itu titik kritis nanti kita lihat ya. Jadi ini saya sekarang sudah mengenal lagi alfa. Kalau di pengujian hipotesis itu disebut sebagai taraf nyata. Tapi kalau di selang percayaan itu digunakan untuk menentukan batas ya, batas bawah, batas atas gitu. Batas kepercayaan ya. Terus bagaimana ini ya menentukan wilayah kritis. Jadi wilayah kritis itu adalah wilayah penolakan H0 ya. Jadi hipotesis yang mungkin ya
yang mungkin kemungkinannya ini ada 3. Kalau H0-nya mu sama dengan 3, berarti kan H1-nya mu tidak sama dengan 3 ya. Kalau H0-nya mu lebih kecil sama dengan 3, H1-nya ini mu lebih besar 3 ya. Kemudian kalau H0-nya mu lebih besar sama dengan 3, komplemennya lah ya ini ya. H1-nya mu lebih kecil 3. Jadi daerah untuk H0 ini dengan H1 itu nggak boleh ada irisannya. Dia harus komplement, dia harus terpisah. Ya. Seperti ini kan terpisah gitu ya. Terpisah ya. Nah, terus daerah kritisnya yang tadi saya sebutkan bahwa wilayah kritis adalah penolakan H0 ya. Nah, H0 itu misalkan kita gunakan alfanya, ini taraf nyatanya alfa gitu ya. Nah, karena ini 2 arah, ini kita bagi 2 ya, kiri kanan, alfa per 2 masing-masing. Nah, kalau yang diuji hipotesis ini, daerah penolakannya adalah yang di sini, yang di warna biru ya. Dia bisa lebih kecil ya atau lebih besar. Jadi tanda area ini kan lebih kecil ya atau lebih besar. Sebenarnya sama dengan tanda di H1 ya. Jadi kalau mu tidak sama dengan 3 itu kan berarti mu lebih kecil 3 atau mu lebih besar 3. Jadi tandanya sama, lebih kecil atau lebih besar ya. Kemudian kalau H1-nya ini mu lebih besar 3, daerah penolakannya juga yang lebih besar, daerah kanan ya. Kan ini kalau yang lebih kecil, daerah penolakannya yang kiri. Jadi dalam menentukan titik, bintang ini disebut sebagai titik kritis, titik ya. Sedangkan yang biru itu disebut sebagai wilayah kritis atau wilayah penolakan H0 gitu ya. Jadi ini beberapa macam ini ya wilayah penolakan tergantung dari H1-nya dan tentunya ini juga H0-nya juga berpengaruh ya. Jadi sangat mudah mengingatnya, cukup kalian ingat H1-nya ya. Kemudian di dalam pengujian hipotesis itu ada 2 kesalahan, perhatikan aja tabel dulu di sini. Jadi kalau ini keputusannya kita menolak H0 atau menerima H0 gitu ya. Sedangkan kondisi sebenarnya itu H0-nya benar atau H0-nya salah. Berarti kalau kita memutuskan menolak H0 padahal H0-nya benar, kan salah ya. Ini sebagai galat tipe 1 atau salah jenis, ada yang nyebutnya sebagai salah jenis gitu ya. 1 dimakan sebagai alfa. Jadi ini adalah menolak H0 padahal H0-nya benar ya. Nah, kemudian keputusannya menolak H0, kondisi sebenarnya H0-nya salah, berarti ini tepat gitu ya. Ini adalah 1 min beta yang sebagai kuasa uji gitu ya. Kemudian di sini menerima H0 dan H0-nya benar, berarti tepat, tapi tepatnya tidak 100%, yaitu 1 min alfa. Ya. Seperti kalian membuat serang percayaan ya, ketepatannya itu adalah tidak ada yang 100% serang percayaan. Serang percayaan hanya ada 1 min alfa gitu ya. Sedangkan ketika menerima H0 pada H0-nya salah, ini adalah tipe B, kesalahan jenis 2. Jadi ada 2 salah jenis di pengujian hipotesis, yaitu alfa dan beta ya. Kita lihat uraiannya di sini, ini menolak hipotesis yang benar, peluang terjadinya dinotasikan alfa, disebut juga taraf nyata pengujian, ditentukan oleh peneliti di awal penelitian ya. Kemudian tipe 2 ini gagal menolak H0 yang salah. Gagal menolak H0 yang salah ya. Peluang terjadinya notasikan ini ya, peluang gagal menolak berarti menerima H0 padahal H0-nya ini salah gitu ya. Dinotasikan B ya. Galat tipe 1 dan 2 ini tidak pernah terjadi bersamaan ya, jadi terjadinya sendiri-sendiri, tetapi ada satu hubungan bahwa kalau alfanya diperkecil, betanya akan semakin membesar dan sebaliknya. Kalau alfanya ditinggikan, betanya ini menurun ya. Nah, umumnya yang dikendalikan oleh peneliti adalah galat tipe 1 ya.
Kalau tipe 2 ini sulit dikendalikan karena umumnya hipotesisnya seperti ini. Yang apa namanya? Yang nilainya banyak, lebih besar 3 ini kan banyak sekali. 3,1, 3,2 ya. Nah, beta tadi salah jenis 2 itu bisa dihitung kalau H1-nya ini spesifik satu nilai. Jadi misalkan di sini H0-nya mu sama dengan 3 gitu ya. H1-nya mu sama dengan 4. Nah, itu baru bisa betanya dihitung ya. Jadi beta ini tidak bisa dihitung itu kalau hipotesis H1-nya itu nilainya banyak gitu ya. Banyak. Bisa dihitung kalau dia spesifik satu nilai ya. Tapi saya nggak akan bahas tentang apa namanya menghitung alfa beta ya, karena khawatir sulit gitu ya. Sebenarnya sih nggak sulit ya. Cuman takut bingung aja kalian gitu ya. Nah, ini gambarannya pengujian hipotesis ya. Jadi perhatikan area H0. H0 ini yang warna apa ini? Hitam ya. Hitam ini H0-nya theta sama dengan 20. Ini posisinya ya. Terus yang merah ini adalah H1. H1-nya tetanya 24 ya. Jadi pengujian hipotesis berarti ada dua ya, yang satu ini H0, kita ini H0-nya mu theta 20, H1-nya tetanya 24 ya. Nah, di dalam pengujian hipotesis tadi kita perlu menentukan titik kritis ya. Misalkan ini pengujiannya ini kan tetanya lebih besar dari 20 ya. Ini spesifik satu nilai ya, lebih besar. Kemudian misalkan di sini tetapkan titik kritisnya di sini ya. Titik kritisnya ini yang garis hijau ya, yaitu titik 22. Di sini nggak mungkin ya titik kritisnya di kiri sini, karena yang berdampingan apa theta 20 dengan theta 24 itu kan yang kanan ya. Nah, maka kita putuskannya di sini. Tapi boleh juga kalian geser ke sini boleh ya. Geser ke yang merah juga boleh, tapi ini kan berandai-andai sebagai ilustrasi aja ya. Nah, misalkan ini jadi dua-dua ini bukan di rata-rata, bukan ya. Ini tetapkan misalkan titik 22 di sini ini adalah titik kritis ya. Maka karena H1-nya ini kan lebih besar dari H0 ya nilainya ya. Nah, daerah kritisnya atau daerah penolakannya yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan di sini. Sedangkan yang lebih kecil dari titik kritisnya di sini ini daerah penerimaan H0 ya. Nah, yang alfa itu yang mana? Tadi alfa itu adalah peluang menolak H0 padahal H0 benar. Menolak kan berarti jatuh di daerah sini. Ya, daerah sini. Menolak H0 padahal H0 yang benar, yang warna ini ya. Kita urut. Berarti yang biru inilah. Ini adalah alfa. Gitu ya. Nah, sedangkan yang beta tadi peluang menerima H0 padahal H1-nya benar. Menerima H0 kan daerah lebih kecil dari 22 gitu ya. Dan H1 yang benar. Berarti yang daerah merah. Ini adalah beta ya. Nah, satu min alfa yang mana? Nah, satu min alfa itu selalu berhubungan dengan H0. Kalau ini alfanya di sini berarti daerah sisanya termasuk yang merah ini juga ikut itu satu min alfa ya. Sedangkan yang berhubungan dengan apa? Dengan H1 itu kan beta ya. Nah, maka di sini kalau betanya ini yang merah, nah yang satu min betanya tinggal daerah di luar yang merah ini ya. Tapi ini terkait yang H1 gitu ya. Tuh, jadi ada selalu kesalahan di dalam penentuan apa? Salah jenis dalam pengujian hipotesis yaitu alfa dan beta ya. Nah, ini hubungannya ya. Jadi semuanya sama, maksudnya ini setara gitu ya. Kalau betanya naik ya, jika perbedaan antara parameter yang dihipotiskan dengan nilai sebenarnya ini akan mengecil ya. Beta itu akan naik jika perbedaan antara parameter yang dihipotesiskan ya dengan nilai sebenarnya itu kecil ya, betanya akan kecil ya. Kemudian beta akan naik ya bila alfanya akan turun. Jadi ini selalu ada hubungan seperti ini ya.
Beta naik bila sigma juga naik ya. Beta naik bila N ukuran contohnya ini mengecil ya. Jadi ada hubungan seperti ini ya. Jadi kalau N-nya semakin kecil, betanya akan semakin besar gitu ya. Kalau sigmanya besar, betanya juga akan besar ya. Seterusnya ya. Jadi parameter yang diputuskan itu yang dihipotesiskan di H0 sama dengan itu ya. Dengan nilai sebenarnya berarti nilainya dengan X barnya itu kalau dia perbedaannya apa ini? Betanya besar, itu kalau nilainya perbedaannya itu semakin kecil ya. Kemudian yang terkait kuasa uji itu adalah 1 min beta. Ini adalah peluang menolak H0 yang salah. Jadi udah salah pasti ditolak. Ini sebagai kuasa uji ya. Jadi kuasa uji itu adalah peluang menolak H0 padahal H1 yang benar. Nah, kita selalu menginginkan ya 1 min alfa itu yang besar ya. Juga kuasa uji yang besar. Jadi kuasa uji ini akan meningkat ketika N-nya ini meningkat gitu ya. Jadi umumnya seperti itu. Dan alfa dan beta itu dua-duanya akan mengecil kalau N-nya semakin besar ya. Jadi beta itu akan membesar kalau N-nya kecil. Artinya kalau N-nya besar, betanya akan mengecil. Demikian juga seperti ini ya. Oh ini terkait beta ya, kalau tipe 2 ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ini kayaknya harus saya tambahin ini. Ada pertanyaan? Halo? Dari saya belum ada, Bu. Yang lain gimana nih? Belum juga. Udah jelas? Juga belum, Bu. Iya, Bu. Masih jelas, Bu. Masih jelas ya. Itu alfa dan beta. Ini saya copy aja sini ya. Ini saya lupa nambahin. Ini isi. Dua-duanya menurun ya. Saya mumpung ingat saya tulis aja. Bila N-nya meningkat. Ini ya. Jadi alfa dan beta itu bisa mengecil kalau N-nya itu meningkat. Kenapa gitu ya? Kira-kira kenapa ya? Sebenarnya kenapanya dari sini nih. Nah, nanti mungkin siapa tahu ada pertanyaan ya. Kemudian dari sini. Oh belum ya, belum ada di sini ya. Sebenarnya terkait sebaran percontohan ya. Jadi ketika X bar itu kan sebenarnya tadi apa? Normal mu sigma kuadrat per N. Jadi kalau N-nya meningkat itu kalau kita gunakan nilai Z, Z-nya tadi apa? Z itu kan X bar yang tadi dibuat saya X bar dikurangi mu per sigma kuadrat per akar N gitu ya. Jadi kalau N-nya semakin meningkat berarti kan sigma per akar N-nya akan menjadi apa? Kecil ya, karena pembaginya akan besar ya, kecil. Sehingga kalau dikaitkan dengan nilai Z itu dia akan menjadi sebesar. Nah, kalau dia akan Z-nya besar, itu di posisi Z-nya sini kan dia semakin di ujung gitu ya. Sehingga kalau dikaitkan pengujian hipotesis itu alfa dan betanya akan semakin kecil ya. Jadi terkaitnya di situ. Jadi kenapa bisa mengecil? Karena ini dihubungkan dengan bahwa ragam dari percontohan itu merupakan fungsi dari N ya. Jadi kalau ragam tidak diketahui kan menggunakan S ya. Ketika percontohan kan berarti S per akar N gitu ya.
Oke, kita bahas sekarang pengujian hipotesis untuk mu ya. Mu. Nah, 2 minggu lalu ya yang masih satu pendugaan parameter itu populasi itu ada ragam diketahui atau tidak diketahui ya. Kalau diketahui menggunakan Z, kalau tidak diketahui menggunakan T. Jadi sama ya dengan di pengujian di pendugaan selang kepercayaan untuk macamnya selang kepercayaan untuk macamnya pengujian hipotesis ini ya. Asumsinya maksudnya ya. Asumsinya dari asumsi sigmanya diketahui atau tidak diketahui gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kalau sigmanya diketahui ya. Jadi diketahui kita harus menghitung dulu nilai statistik uji Z dari rataan contoh yang kita peroleh ya X bar ya. Misalkan aja ini diberikan ilustrasi H0-nya mu sama dengan mu0. Mu0 ini suatu value ya. Kayak yang tadi berarti yang kita uji apakah mu sama dengan 50 gitu ya, umur dari populasinya. Mu-nya sama dengan 50. Nah, hipotesis tandingannya bisa ini ya, misalkan ini. Wah, ini mestinya sebentar. Ini sebaiknya jangan ini ya. Sebentar saya edit ya. Nah, ini karena yang ini susah ya. Nah, saya insert dulu. Ini mestinya lebih kecil sama dengan supaya enggak ini ya. Sebentar. Mudah-mudahan saya bisa ngopi yang tanda ini ya. Ya. Mudah bisa di-copy di sini. Saya tumpuk aja ya. Dikasih ini ya. Ya, oke, nggak kelihatan ya. Nanti editannya saya kasih kalian. Nah, ini ketutup tapi ya. Oke. Udah biarin gini aja ya. Dibesarin menutup mu-nya ya. Jadi misalkan di sini H0-nya adalah mu lebih kecil mu0 karena pilihannya kan tadi ada 3 macam ya, yang ini tadi ya. Nah, ini ya. Nah, hanya sama dengan, ini tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar gitu ya. Lebih besar sama dengan, ini lebih kecil. Jadi jangan milih yang lain ya. Oke, misalkan ini, karena kebetulan yang di sini ini lebih besar, jadi saya menyesuaikan yang H0-nya aja ya. Ini mu lebih kecil sama dengan mu0, H1-nya ini tentunya lebih besar sama dengan, lebih besar mu0 ya, jadi nggak boleh ada irisannya ya. Nah, kemudian ini populasinya tentunya diasumsikan dia mempunyai sebaran normal ya. Kriteria keputusan ya, keputusannya nanti itu kita berarti karena ini ragam diketahui, kita berarti menghitung nilai Z ini ya, Z dulu. Nah, nilai Z ini kita hitung. Z itu adalah kayak tadi X bar dikurangi mu0, mu yang dihipotesiskan ini dibagi dengan sigma per akar N ya. Nah, kalau daerah H1-nya ini lebih besar, maka kita tolak itu kalau nilai Z-nya sama tandanya ya, lebih besar Z alfa ya. Oke, kita lihat gambarnya dulu di sini. Jadi ini adalah ini ya, sebaran normal lah ya ini ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan Z, berarti Z itu kan nilai tengahnya 0 ya, ragamnya 1 gitu ya. Nah, 0 di sini. Kemudian ini garis Z ya, maksudnya ini garis Z. Nah, pada yang daerah ini, mu lebih besar mu0, itu kalau ini luasannya sebesar alfa, ini adalah titik kritisnya ya, titik kritisnya adalah titik Z alfa ini, sebetulnya titik Z alfa. Maksudnya Z alfa itu adalah peluang Z lebih besar nilai Z alfa ini adalah sebesar alfa gitu ya. Nah, pada titik ini H0-nya ditolak gitu ya. Kalau di sini ini H0-nya tidak ditolak ya. Kalau di statistik itu tidak menyebutnya diterima karena tadi kalian sudah tahu ya ada salah jenis kedua beta yang tidak bisa diukur. Jadi makanya tidak bisa menyatakan H0-nya ditolak diterima gitu ya. Diterima itu jarang ya.
Kecuali sudah eksak betanya berapa, itu baru bisa kita nyatakan H0-nya itu diterima gitu. Makanya sering kalian mungkin nyebutnya not reject gitu ya, not reject H0 gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau statistik yang kita hitung ini, ya, kita hitung dari contoh ini jatuh di mana? Kalau jatuhnya di sini berarti H0-nya ditolak, ya. Tetapi kalau jatuh di sini maka H0-nya tidak ditolak, ya. Ini kalau kalian menggunakan garis Z, ya. Ada juga yang tetap mau menggunakan X bar. Jadi nggak mau menghitung Z tapi tetap X bar. Jadi sebenarnya formulanya sih mirip aja ya. Ini tinggal geser aja. Ini kalau kalian kesini kan ini Z alfa kali sigma per akar N gitu ya. Ininya kesini jadi plus gitu ya. Jadi kita tolak H0 kalau X barnya lebih besar mu 0 plus Z alfa sigma per akar N. Ya, sama saja ya. Kalian masih ingat ini apa? Ini kalau dihubungkan dengan serangga kepercayaan ini yang batas atas ya, batas atasnya kan, ya, bagian kanannya gitu ya. Tuh ya, jadi seperti ini. Jadi boleh saja Z, boleh X bar, tetapi saya sih nyarankan pakai Z aja karena umumnya di buku itu ngebahasnya yang ini jarang gitu dibahas ya. Jadi kalau sigma diketahui kita gunakan Z seperti selang kepercayaan juga ya kita gunakan Z ya. Kemudian ada juga pengujian itu menggunakan pendekatan nilai P. Nah, nilai P ini kenapa sih sudah ada? Ini karena umumnya ada software gitu ya, software termasuk Excel pun juga sudah bisa menghitung. Jadi kita bisa menghitung dari statistik yang kita peroleh ini, jadi statistik yang kita peroleh dari contoh tadi kita hitung, nanti kita tentukan nilai P-nya berapa ya. Nah, ini bisa hitung ya. Nah, nilai P itu apa? Ini adalah peluang statistik uji berada pada daerah kritis. Lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan tanda sesuai H1 ya. Nah, ketika H0 ini benar ya. Jadi seperti ini ya. Jadi nilai P itu adalah peluang dari statistik uji yang kita peroleh ini berada pada daerah kritis ya. Jadi kalau ngitung gini ya, jadi kalau misalkan Z kita itu, nah Z hitung kita nih jatuh di sini, ada sih ilustrasinya ya. Nah nilai P-nya berapa sih kalau jatuh di sini? Berarti peluang P lebih, statistik uji kita itu daerah kritisnya kan lebih besar dari ini lebih besar dari tadi yang kita hitung peluang Z lebih besar, Z hitung ini lebih besar dari peluang Z lebih besar dari Z hitung ya. Itu nanti kita bisa hitung berapa nilai P-nya. Nanti saya ilustrasikan aja ya supaya bisa menghitung ya. Ketika H0-nya ini benar ya. Nah, nilai P ini sebenarnya juga sama sih taraf nyata hasil observasi. Kalau yang kalian alfa tadi itu taraf dari yang ditetapkan, taraf nyata dari yang ditetapkan oleh peneliti di awal gitu ya. Kalau ini hasil observasi itu kita hitung nilai P-nya sehingga kita nyatakan sebagai taraf nyata hasil observasi. Nah, pemutusannya gimana kita menolak atau tidak menolaknya itu? Ketika nilai P dari statistik yang kita miliki itu lebih kecil alfa, maka H0 ditolak ya. Berarti H0 ditolak berarti kalau di sini ya, kalau jatuh di sini ya, statistik uji Z-nya jatuh di sini, tentunya nilai P-nya ini kan kecil ya di sini ya. Nah, ini pasti tolak H0. Tapi kalau statistik uji kita jatuh di sini, ini kan luasannya kalau kita tarik ini kan besar ya. Tentunya lebih besar dari alfa gitu ya. Oke, saya ilustrasikan ya. Kemudian hitunglah nilai statistik uji Z dari rataan contoh X bar. Nah, caranya seperti ini. Kalau seandainya ini ekor kanan, kita ngitung peluang Z lebih besar dari statistik uji tadi. Ya. Nah, kita anggap ini mu 0 H0 ini yang benar ya. Kita bisa hitung keputusannya seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lihat ini? Nah, ini sama ya, dikaitkan dengan
Yang tadi wilayah kritis ya. Jadi, oh iya ini saya juga masih ada yang salah ya ini ya. Yang salahnya mana ini ya, mestinya ini Z ya. Itunya yang satunya udah Z, ini belum saya ganti ya. Mestinya Z. Ini juga mestinya Z ya. Mungkin nanti dengan ilustrasi mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, ini beberapa ini ya wilayah kritis gitu ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya ya. Hanya karena ini untuk rataan suatu populasi, ragamnya diketahui kan kita pakai Z ya. Kita pakai Z, maka di sini kalau lower tier maksudnya yang sini H1-nya ini lebih kecil mu0, tolak H0 ketika Z-nya lebih kecil dari minus ya, minus Z alfa. Karena yang Z itu kan tengah-tengahnya 0, berarti di bawah sini kan nilainya negatif ya. Ini sering nih kalian lupa negatifnya kalau yang kiri ya. Kalau yang kanan berarti kita tolak H0 ketika Z hitung kita lebih besar dari Z alfa. Jadi jatuh di daerah yang di arsir sini, ini tolak H0 ya. Kalau dua arah berarti H0 ditolak jika ya Z-nya lebih kecil yang di sini, Z min Z alfa per 2, atau yang di kanannya ya. Terserah mana yang mana. Kalau jatuh di sini berarti H0 tidak ditolak ya. Jadi ini sesuai dari yang dihipotesiskan gitu ya. Sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, yang sebelumnya itu secara umum, tapi di sini ini lebih spesifik, ini Z gitu ya. Nanti kalau ragamnya tidak diketahui pakai T seperti itu ya. Sebenarnya sama aja ya. Oke, kita lihat contoh ini dulu ya. Yang pertama, nah ini seorang manajer industri ya, industri ini ya, telepon gitu ya. Think bahwa customer monthly cell phone bill have increased. Jadi menyatakan bahwa uang ini ya yang dikeluarkan bulanan gitu ya dari customernya itu meningkat ya. And now average over 52 per month. Jadi katanya ini sudah lebih dari 52 dolar per bulan ya. The company wish to test this claim. Jadi klaim ini akan diuji ya. Nah, kemudian dimisalkan ini sigmanya sama dengan 10 ya, dan ini diketahui ya. Nah, di sini kita pertama harus tentukan dulu hipotesis yang diuji apa ya. Jadi hipotesis yang diuji biasanya kalau ada pernyataan seperti ini, over ini sebagai H1 karena akan diuji ya. Akan diuji apakah memang benar lebih besar dari 52 gitu ya. Nah, H0-nya itu tentunya di sini lebih kecil sama dengan ya karena komplemennya gitu ya. Jadi kalian bisa memperhatikan yang pernyataan ini if read over itu dia sebagai H1. Jadi biasanya seperti itu ya. Kemudian kita harus tentukan dulu alfanya berapa gitu ya, taraf ujinya berapa, karena ini penting ditentukan oleh peneliti ya. Misalkan di sini tentukan alfanya 0,1 ya. Jadi alfa tadi sudah saya kemukakan nggak boleh besar. Jadi 0,1, 0,05, 0,01 gitu ya. Kemudian kita setelah menentukan ini, tentukan dulu daerah penolakan H0. Jadi kalau digambar ya, digambar ini ya, digambar ini sebarannya normal gitu ya, mu-nya itu tadi berapa yang diuji 52, tapi kan nanti kita pakai Z ya, kalau sigmanya diketahui kita pakai Z. Nah, kalau ini garis Z gitu ya, ini tengahnya 0, maka tentunya karena H1-nya ini lebih besar, yang bagian ininya kan yang kanan ya, penolakannya ya. Kemudian alfanya 0,1 ya. Nah, kalau kita cari di tabel normal ya, pada peluang 0,1 gitu ya, ini titiknya adalah 1,28 ya. Jadi kalau nanti kita punya data, kita tolak ya, kita tolak H0-nya kalau dari data kita itu Z-nya ini lebih besar 1,28, dan kalau lebih kecil ini berarti H0 tidak ditolak ya.
Nah, sekarang ini kan kita belum hitung datanya ya. Kita masih secara teorisnya. Kemudian menentukan nilai statistik yang sesuai. Di sini misalkan N-nya ada 64, X bar-nya itu 53,1, sigmanya ini 10 ya, diasumsikan diketahui. Maka kita menghitung nilai statistik ujinya ya. Statistik ujinya ini X bar dikurangi mu0 dibagi sigma per akar N. X bar-nya ini yang dihipotesiskan tadi berapa? 53 ya. 52 ya, 52 maaf. Ini 52 ya. Yang dihipotesiskan 52. 52 dibagi 10 ini. 0,88. Nah, 0,88 jatuh di mana? Jatuh di sini ya. Jatuh di daerah penerimaan ya. Sehingga di sini H0-nya tidak ditolak ya, karena nilai Z-nya lebih kecil dari 1,28 ya. Artinya apa? Kita menyimpulkannya nanti berdasarkan informasi dari contoh tidak cukup bukti bahwa rataan tagihan itu lebih besar dari $52 ya. Paham di sini? Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Penentuan alfanya tadi kita bebasin milih dari yang kata Ibu di PPT sebelumnya tadi ya, Bu? Iya, kecil tapi biasanya kalau di ujian ditetapkan sih supaya sama. Ya ditetapkan. Ya, berarti nanti kalau ada soal itu ditetapkan ya, Bu? Iya, kalau, iya. Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi yang tanya? Belum? Nah, nilai P nih. Sekarang kita ngitung nilai P gimana ya. Nah, tadi menghitung nilai P, tadi mu-nya kan 52 ya. Kita anggap dia tetap gitu ya. Suatu nilai 52 gitu ya. Nah, kemudian tadi definisinya kan peluang bahwa Z lebih besar dari Z yang kita ini ya, yang dihitung dari contoh ya. Jadi ini kan sebenarnya peluang X bar ya lebih besar dari, ini kan amatan ya tadi ya, 53,1, dan kita menganggap H0-nya ini benar gitu ya. Alfa kan gitu ya, peluang menolak H0 gitu ya, padahal H0-nya benar ya. Atau ini kita buatkan jadi Z aja, sebenarnya sama aja dengan yang di sini tadi kita ngitungnya ya. Sama aja dengan yang di sini. Langsung aja peluang Z lebih besar 0,88. Jadi yang warna hijau inilah yang kita cari. Ini kan sebenarnya kalian udah bisa lah ya. Ketika belajar sama Pak Maskur, peluang Z lebih besar ini. Nah, ini Z lebih besar 0,88. Kita bisa cari di tabel pakai Excel. Itu hasilnya ternyata 0,1894 ya. Kalau kita pakai alfa 0,1, nilai ini lebih besar ya. Karena kalau nilai P-nya lebih besar dari alfa yang kita tetapkan, maka kita simpulkan di sini H0-nya tidak ditolak ya. Tuh. Paham? Paham? Oke, mungkin kita ilustrasi dulu ya, satu ya. Saya tadi nyimpan ini ya. Lumayan ya materinya ya. Saya tadi nyimpan di itu ada materi di Excel. Kita buka aja ya. Ntar saya close dulu ini saya supaya enggak tambah ini. Oke, udah terlihat ini. Saya udah share ya? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat kayaknya. Oke, jadi yang saya simpan di Excel itu nanti untuk juga setelah Lebaran ya, ada beda min segala ya. Oke. Nah ini pernah saya pakai ngajar, jadi sudah ada solusinya ya. Oke, kita lihat aja di sini the mean hourly, jadi ini upah ya. Upah suatu industri itu current saat ini 24,57 gitu ya, ini tahun 2012. Nah, misalkan kita mengambil contoh dari employee from manufacturing industry to see if the mean hourly would differ from the reported. Jadi ini kan ada laporan gitu ya, katanya upah nggak tahu upah regional apa per jam ya ini segini.
Terus ingin dibuktikan ya apakah benar bahwa upah per jam itu sebesar ini diambil suatu contoh gitu ya. Apakah berbeda gitu ya? Berbeda. Nah, di sini kalian udah tahu ya, berarti di sini apa namanya? Yang jadi H1-nya itu berarti kan berbeda tidak berbeda ya di sini ya, apakah berbeda? Berarti kita bisa ngambil ininya adalah H0-nya itu mu sama, ini pasti mu ya karena berhubungan dengan rata-rata gitu ya. Jadi ini mu-nya sama dengan berapa? 24,7 H0-nya, atau H1-nya itu mu tidak sama dengan 24,57 ya. Ini sudah ada saya tulis di sini ya. Jadi ini H0-nya ya. Ini H0-nya kita nyatakan seperti itu ya. Nah, kemudian misalkan di sini ini nyatakan ya hipotesis ya. Misalkan sampelnya 30 gitu ya dari industri ini, menunjukkan ini X bar-nya ya, berarti ya ini adalah X bar-nya karena ini rataan dari contoh ya, contohnya 30. Kemudian diasumsikan populasi standar deviasi, berarti ini kan sigmanya ya, itu 2,4 per jam ya. Tentukan nilai P-nya. Nah, ini ya, jadi di sini diketahui N-nya 30, X bar-nya 23,86, sigmanya 2,4 ya. Kita ngitung Z value. Oke, Z value itu berarti kita harus ngitung apa dulu tadi? Kita ngitung apa? Z-nya ya berarti ya, yaitu nilai X bar-nya ya, dikurangi dengan yang dihipotesiskan ya, terus dibagi dengan ini sigma per akar N ya, sigmanya ini ya, dibagi SQRT, N-nya ada sebesar 30 ya. Nah, kita sudah punya itu ya. Nah, kemudian nilai P-nya bagaimana sekarang? Nilai P-nya berarti ini kan tadi nilai P saya copy dulu aja ya. Saya copy dari sini ya. Nah, tadi nilai P. Oke, P value. Kalau ini satu arah ya. Sebentar, saya tadi pakai Excel ya. Nah, ini satu arah ya. Nah, karena ini dua arah ya. Dua arah berarti kita ngitung yang kiri dan kanannya gitu ya. Nah, dan karena ini simetrik gitu ya. Sebaran normal itu kan simetrik kiri kanannya. Berarti nilai P-nya itu adalah 2 sama dengan dulu ya. 2 kali bintang dari norm ya. Norm S ya, distribution apa inverse ya? Distributionnya ini ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai Z-nya gitu ya. Kemudian kumulatif ya, karena dia apa namanya? Oh iya, yang ditabelkan ini lebih kecil ya. Jadi karena ini udah otomatis yang kiri, jadi langsung aja ya ini ya, true. Atau saya gambar deh supaya jelas ya di port saya ya. Saya gambar ya di port saya. Khawatirnya ibu duanya di mana gitu ya. Oke, nilainya Z hitung saya copy aja ya. Jadi di sini ya, ini kan dua arah. Nah, kalau dua arah itu kan nilai di sininya kan apa alfa per 2 gitu ya. Ini alfa per 2 gitu ya.
Kalau kita pakai itu lah. Sekarang untuk nilai P juga sama ya. Jadi kalau untuk nilai P kita ngitungnya berarti statistiknya ini kan 0 ya. Nilai Z lah. Ini kan minus 1. Nah, di sini ya Z hitungnya. Nah, kita juga harus ngitung yang di kanannya juga ya. Karena ini dua arah. Nah, hitungnya ini kan luasannya sama gitu kan. Berarti kan nilai P-nya itu 2 kali ya bintang gitu ya. Nah, peluang Z lebih kecil dari 1, minus ya. Paham ini? Ini kebanyakan kurung ya, nggak usah kurung, nggak apa-apa. Paham ini? Ini tinggal pakai apa tadi? Norm aja ya. Ini tinggal pakai norm apa? S distribution gitu ya. Koma ini ya. True gitu ya. Udah ya. Caranya seperti itu, gampang sebenarnya. Nah, terus dari sini apa kesimpulannya? Nilai P-nya kan sebesar ini nih. Nah, padahal kita tadi pakai alfa berapa tadi? Alfanya di soal tadi berapa mintanya dia? 0,05 gitu ya. Nah, yang diminta alfanya itu 0,05. Maka kesimpulannya apa? Karena nilai P-nya ini lebih besar ya dari alfa ya. Maka kesimpulannya H0 tak ditolak. Ya. Ya, kalian mungkin tahu ya, masih ingat kalau pakai 0,05 gitu. Nilai Z ini berapa sih? Titik Z ini. Saya garisnya salah. Masih ingat 0,05 itu berapa ya ininya ya? Nilai Z. Kalau ini saya buat 0,025 ya berarti ya. Ini 0,025. Berapa nilai Z-nya ini? Minus 1,96 ya. Titik ini berarti jatuh di mana? Titik ini kan jatuh di sini ya. Jatuh daerah penerimaan ini kan ini Kak salah ya saya. Maaf. Jadi udah ini nih ya. Udah efek lapar ya ini ya. Ini mestinya jatuh di mana? 1,152 jatuh di sini ya. Oke, ini kan daerah penerimaan. Ini kan daerah tolak ya. Nah, tadi yang saya sebutkan ada hubungannya dengan serangga percaya segala ya. Nah, ya jadi ini min 1,552 itu jatuh dari penerimaan ya. Atau boleh juga ya kalian langsung menggunakan apa? Yang cara tadi juga bisa. Ini kan kalau pakai nilai P ya. Nah, kalau pakai yang biasa juga tinggal H0-nya kan sudah ada ya. Itu kalian ngitung aja Z gitu ya. Z hitungnya berarti berapa? X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N ya. Tadi sudah diperoleh yaitu 1, minus ya 1,552 ya. Terus kalian daerah penolakannya ya. Daerah penolakannya kan ini ya. Nah, ini jatuh di mana? Jatuh di sini ya. Minus 1,552. Maka disimpulkan ini karena Z hitung itu lebih kecil, lebih besar ya, maaf ya. Lebih besar ya nilainya ya. Lebih besar dari minus 1, atau bisa juga ditulis yang gini ya. Bisa juga gini, karena Z hitungnya itu berada di antara berapa? Nah, maka 0 tadi jadi ini cara yang pertama bisa secara biasa kalian lihat tabel gitu ya,
atau cara menggunakan nilai P ya. Oke, nanti mudah-mudahan dengan belajar nanti bisa ya. Oke, saya lanjut ya materinya. Udah 1 jam ya, Insya Allah. Ya memang awal-awal ini karena ada beberapa yang dijelaskan tadi ya, jadi agak lama. Jadi ke belakangnya mudah sama aja ya. Jadi seperti ini. Nah ini tadi sudah ya. Oh ini ya ini udah ya. Nah ini sebenarnya sama aja dengan yang tadi. Ini penjabaran lagi ya, lebih detail gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa ada 2 macam ya. Oh ini beda lagi topik mungkin ya. Sebenarnya sama aja ya ini ya. Sama aja saya lewatin aja ya. Jadi yang 2 arah 1 arah. Ini masih ada ilustrasi lagi ya. Ilustrasi supaya tambah apa untuk memahami ini ya. Misalkan ini klaim bahwa Truman banyaknya TV ya yang dimiliki oleh keluarga di Amerika itu sama dengan 3 ya. Diasumsikan ini sigmanya 0,8 ya. Jadi pertama kita tulis dulu H0 yang diuji ya. Ini equal ya sama dengan 3, berarti yang satunya tidak sama dengan 3. Ini uji 2 arah ya. 2 arah itu maksudnya bisa lebih kecil atau lebih besar ya. Kalau yang uji ini, nah uji yang seperti ini dia 1 arah karena hanya pada sisi yang diujinya ini lebih besarnya saja gitu ya. Ini lebih kecilnya sini. Nah, kalau yang uji ini katakan uji 2 arah gitu ya. Karena bisa yang lebih kecil atau yang lebih besar gitu ya. Sesuai tanda di sininya dia nyebutnya ya. Kemudian kita tentukan dulu taraf nyatanya. Ini misalkan alfanya 0,05. Misalkan ukuran contohnya ini 100 ya. Tentukan statistik uji yang sesuai. Karena ini sigmanya diketahui, maka kita gunakan Z ya. Nah, tentukan daerah kritisnya ya. Daerah kritisnya kalau alfanya 0,05 untuk 2 arah ini berarti adalah apa? Kiri kanan ya, ini plus minus 1,96 ya. Kemudian kumpulkan data dan hitung statistik ujinya yang sesuai. Misalkan ini diperoleh X-bar-nya 2,84 ya. Maka statistik ujinya tinggal kita masukkan aja ke formula ini ya. Ini diperoleh minus 2. Nah, terus kita lihat ini minus 2 itu jatuh di mana? Karena wilayah kritisnya kan ini ya. Nah ini wilayah kritisnya Z berapa? Min 1,96. Ini Z 1,96 ya. Sedangkan dari data tadi diperoleh nilai Z-nya kan minus 2. Minus 2 jatuh di sini ya. Karena nilai minus 2 itu lebih kecil dari minus 1,96. Maka kita simpulkan di sini H0 ditolak gitu ya. H0 ditolak dan berdasarkan data disimpulkan bahwa rataan TV pada rumah di US tidak sama dengan 3. Nah, tidak sama dengan 3 tapi kalau dilihat di sini kan posisinya lebih kecil ya. Jadi kemungkinan dia lebih kecil dari 3. Kalau Z hitungnya jatuh di kanan berarti dia lebih besar 3 ya. Jadi kalian sudah bisa nangkap ini cenderung ini adalah lebih kecil dari 3 ya. Jadi kalian boleh aja menggunakan yang ini ya. Kalau nilai P mungkin tadi agak ribet ya. Sebenarnya enggak juga ya, tapi mungkin kalian enggak terbiasa. Nah, kalau ini yang biasa digunakan di MathStat mungkin ya. Kalau nilai P itu dikaitkan dengan perhitungan menggunakan software ya. Kalau nggak pakai software nggak bisa ya, karena ini ujian online aja ya. Jadi kalian bisa buka Excel ya. Kalau offline nggak bisa ya. Oke ya, jadi nilai saat ini menghitung nilai P-nya tadi sama ya dengan yang saya sebutkan sebelumnya tadi, karena 2 arah kita hitung 2 kali gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Terkait contoh-contoh tadi, masih ragam yang diketahui ya. Kalau tidak ada, saya lanjut ke ragam yang tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, masih ingat ya kuliah tentang serangga kepercayaan, tidak diketahui kita menggunakan apa? Sebaran T. Ya. Inti ininya semuanya sama. Ya.
Hanya di sini nanti yang terkait kriteria keputusannya. Jadi kalau kita pakai lebih besar satu arah ya, yang right tail kan pada ekor kanan, kita tolak kalau statistik uji T-nya lebih besar dari tabel T. Derajat bebasnya jangan lupa N-1 ini alfa ya. Ini sebenarnya mirip Z ya, tinggal ganti ini dengan S gitu ya. Kalau dua arah, ininya juga sama ya dengan yang tadi, hanya di sini pakai T ya. Ini kalau dua arah, T-nya tolak H0, kalau T-nya lebih kecil minus ya, T N-1 alfa per 2, atau T lebih besar dari T N-1 alfa per 2 ya. Jadi proses ininya, hipotesisnya itu sama, salah jenisnya sama, yang beda itu hanya di statistik yang digunakan ya. Kalau ragam diketahui pakai Z, tidak diketahui kita pakai T ya. Nah, ini gambarannya di sini. Jadi kalau kita yang kiri di sini, H1-nya yang kiri, tolak H0 ketika T hitung kita lebih kecil dari minus ya. Tn-1 alfa. Kalau yang kanan ya, di sini kanan lebih besar H1-nya, kita pakai yang kanan. Tolak ketika T lebih besar Tn-1 alfa. Kalau kita pakai ini dua arah, berarti ini alfa per 2, alfa per 2. Tolak H0 ketika T lebih kecil minus T alfa per 2 atau T lebih besar dari T alfa per 2 gitu ya. Jadi yang seperti ini jangan salah lagi, ini sesuai tanda di H1-nya ya. Jadi sama saja, hanya tinggal mengganti tadi pakai Z, sekarang pakai T ya. Nih, misalkan ini di ilustrasi pengujian hipotesis untuk mu, sigmanya tidak diketahui ya. Misalkan rata-rata biaya hotel room, ya biaya nginap gitu ya, di hotel New York itu sebesar $168 per night per malam. Kemudian sebuah contoh berukuran 25 hotel ya. Jadi dipilih ya dari 25 hotel itu, terus diamatin rataan biaya nginapnya. Dari 25 hotel ini diperoleh X-bar-nya 172,5, ini berarti dari contoh ya. Dan S-nya simpangan baku dari contohnya ini adalah $15,4. Ujilah pakai alfa 0,05 ya. Misalkan ini asumsinya, populasinya asumsikan normal ya. Maka di sini kita yang diuji ini karena nggak ada informasi ya, ini apakah lebih besar atau lebih kecil, berarti kita ambil aja yang tidak dua arah aja. Jadi kalau nggak ada informasi di sini ada average cost-nya lebih besar atau lebih kecil gitu ya, nggak ada informasi, kita pakai aja tidak sama dengan ya. Berarti H0-nya 168, ini mu-nya. Nah, H1-nya ini mu tidak sama dengan 168 ya. Kemudian kita tetapkan tadi apa, alfanya 0,05, N-nya 25, sigmanya tidak diketahui sehingga menggunakan statistik T. Nah, T ini kalau dihitung, dimasukkan nilainya tadi X bar dikurangi mu ya, ini ya. Ini diperoleh 1,46 ya. Ini dari contoh yang kita dapatkan ya. Kemudian titik kritisnya karena ini dua arah, maka kita lihat tabel N-nya 25 ya, derajat bebasnya berarti 24, alfanya bagi 2 ya, 0,025, berarti bagian kirinya minus 2,0639 atau lebih besar ya yang bagian kanannya ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini H1 untuk apa? Untuk pengujian hipotesisnya ya. Daerah penolakannya berarti kalau dari tabel kan ini ya. Berarti tolak H0 kalau dia lebih kecil di sini atau lebih besar di sini ya. Pada daerah ini daerah tidak tolak H0 ya. Kemudian statistik uji yang diperoleh dari contoh 1,49. Nah, ini kan 2, jatuh di sini. Jatuh pada daerah penerimaan ya. Sehingga sini putusannya karena nilai statistik ujinya ini berada pada daerah penerimaan H0, maka disimpulkan berdasarkan data tidak cukup bukti menolak H0 bahwa rataan biaya hotelnya itu berbeda dari $168 ya.
Jadi sama ya dengan yang tadi ya, proses prosedurnya ya. Jadi kalian tentukan dulu apa tadi? H0-nya, alfanya, terus dari N ambil contoh N25 ya. Kalian hitung statistiknya, tentukan daerah kritisnya, terus putuskan, ambil keputusan. Statistik ini jatuh di mana gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, belum? Ya, nanti bisa berlatih ya dari soal yang Ibu berikan ya. Ini uji hipotesis untuk proporsi. Kita lanjut yang masih satu populasi, satu lagi tentang proporsi ya. Jadi sebaran contoh proporsi masih ingat ya. Ini contoh itu P hat ya. Kalau populasi lambangnya P gitu ya. Ada juga yang V ya, tapi boleh aja. Tapi yang ada topinya itu adalah dari contoh ya. Nah, penduga simpangan bakunya masih ingat ya, ketika selang percayaan itu adalah akar dari P hat kali 1 min P hat per N ya. Sehingga kalau kita gunakan Z itu adalah P hat-nya dikurangi P0 ini yang dihipotesiskan ya, dibagi dengan akar ya. Ini gunakan P0 yang dihipotesiskan ya. Kalikan 1 min P0 dibagi dengan N ya. Itu akar apa ininya ya. Jadi statistik ujinya seperti ini. Jangan P hat ya, jangan yang ini ya. Kalau yang ini dipakai di selang kepercayaan, tapi di pengujian hipotesis itu dibagi ragam P0-nya digunakan yang dihipotesiskan ya. Nah ini, wah ini juga masih salah ya ini ya. Ini mestinya apa? Z ya. Z. Ya ini Z. Z. Ini juga Z ya. Karena pengujian proporsi selalu menggunakan Z ya. Waktu selang percayaan juga demikian ya. Jadi ini yang ekor kiri ya, bagian kiri ujinya sesuai di H1-nya lebih kecil. Kita tolak H0 kalau Z-nya lebih kecil minus Z alfa. Kalau H1-nya lebih besar, kita tolak kalau nilai Z-nya lebih besar Z alfa. Kalau dua arah ini tolak ketika min Z-nya lebih kecil dari minus Z alfa per 2 atau lebih besar gitu ya. Oke, ini contohnya ilustrasi uji proporsi. Ini misalkan suatu perusahaan marketing gitu ya mengklaim bahwa dia menerima 8% respon dari surat yang dikirimkan ya. Jadi surat yang dikirimkan itu kembali, mungkin ada suatu survei gitu ya. Zaman dulu mungkin masih surat gitu ya. Atau bisa juga email mungkin ya. Kalian kalau melakukan survei via email itu kembali itu berapa persen gitu ya. Misalkan yang mengembalikan atau merespon dari mailnya ini itu hanya 8% ya. Nah, untuk menguji klaimnya ini apakah suatu contoh N-nya ini 500 ya. Dan jadi contohnya ini 500 ternyata yang merespon dari mailnya ini hanya 25 ya. Apakah pernyataan 8% ini sesuai gitu ya dengan hasil yang diambil dari contoh ini ya. Nah, ujilah pada alfa 0,05 ya alfanya ya. Kita periksa dulu syaratnya NP kali 1 min P-nya ini kan harus lebih besar 9 ya. N-nya 500, kemudian P-nya 25 per 500 ini kan 0,05 ya. Ini sudah lebih besar 9, berarti kita bisa menggunakan pendekatan sebaran normal ya. Jadi ada syarat bahwa binomial itu dapat didekati dengan normal kalau NP kali 1 min P-nya lebih besar dari 9 ya. Nah, karena sudah bisa didekati, kita menyusun H0-nya ya. Karena tadi tidak ada pernyataan lebih besar, lebih kecil ya, maka kita buat aja H1-nya itu tidak sama dengan gitu aja ya. Jadi nggak ada informasi. Prosesnya sama ya, tadi kita susun dulu hipotesisnya, alfanya ya. Kemudian dari contoh tadi 500 kita dapat P hat-nya 0,05 ya. Kemudian kalau dilihat ini dihitung nilai statistik ujinya atau nilai Z-nya ini P hat dikurangi P0 ya, akar jangan
lupa lagi ini P0 itu yang dihipotesiskan sini. Nah, ini kalau dimasukkan nilainya minus 2,47 ya. Nah, kita ingin tahu ini jatuh di mana. Nah, kita lihat dulu titik kritisnya ya. Kalau alfa 0,05, ini 0,025 ya, berarti ya dibagi 2. Titik kritisnya ini ya, minus 1,96. Daerah kritisnya yang biru ini tolak H0-nya lebih kecil, atau yang ini ya lebih besar 1,9 tolak 0. Nah, 2 minus 2,47 ini jatuh di kiri. Jatuh pada daerah penolakan. Maka kita putuskan di sini bahwa tolak H0 pada alfa 0,05 ya. Jadi berdasarkan contoh terdapat cukup bukti bahwa bukti untuk menolak klaim perusahaan bahwa rataan diskon itu 8% ya. Nah, kalau dilihat di sini karena jatuh di kiri, ini cenderung dia karena ini kan dua arah ya, lebih kecil dari 8% atau lebih besar 8%. Maka kalau jatuh di kiri ini berarti kemungkinan dia kurang dari 8%. Gitu ya. Nah, ini menghitung nilai P ya. Nilai P sebenarnya prosesnya sama. Tadi kita peroleh statistik ujinya kan minus 2,47 gitu ya. Minus 2,47. Kita hitung peluangnya yang ini 0,0068. Karena ini ujinya dua arah ya tinggal dikalikan 2 saja ya. Hitungnya ya. Nah, nilai P-nya ini 0,0136. Kalau tadi dipakai alfa 0,05, nilai ini tentunya lebih kecil ya dari alfa, maka disimpulkan di sini H0-nya ditolak. Ini beberapa soal latihan, kalian bisa coba ya ini ya. Ini tadi kayaknya sudah saya bahas ya yang ini ya. Ada beberapa yang bisa kalian coba ya. Nah, jadi hari ini, wah ini ada yang kosong ya. Jadi hari ini kita ngebahas apa aja coba. Saya share aja deh screen saya ya. Sebentar ya. Kita resume ya supaya ingat. Ada yang tanya? Dari belum? saya, Bu. Oke ya, jadi kita resume nih hari ini. Jadi kalian tadi tahu apa aja? Pengujian hipotesis ya. Jadi dari pengujian hipotesis itu ada salah jenis apa? Alfa dan beta ya. Alfa ini apa tadi? Peluang tolak H0 ya. Padahal H0-nya ini benar ya. Terus kalau beta tadi peluang apa? 5H0. 5H0. Padahal H0-nya salah. H0-nya salah. Oke, udah memperhatikannya kalian ya. Tuh, jadi ini ada dua salah jenis. Kemudian alfa dan beta ini dua-duanya berhubungan ya. Alfa naik, ini beta akan turun ya. Alfa akan turun, beta akan turun. Ini bila N-nya ini ya besar ya. Ini yang perlu dicatat ini. Jadi ketika N-nya besar, alfa dan betanya pasti akan turun. Atau saya kebalik ya ini ya. Ini arahnya nggak gini kali ya. Maksudnya arahnya begini ya. Nah, kalau ini sih oke yang atas ya. Atau ini juga bisa berlaku seperti ini ya. Alfa naik, beta turun atau beta turun ini jika ada boleh dua-duanya gitu ya. Kemudian apa namanya tadi yang perlu kita catat bahwa daerah kritis ya. Itu adalah daerah apa? Penolakan H0 ya. Penolakan H0 ya. Kemudian daerahnya ini sesuai dengan apa? Daerahnya ini sesuai H1 ya. Jadi areanya itu sesuai H1. Jadi kalau H0-nya lebih, H1-nya itu adalah apa? Lebih kecil,
ininya juga lebih kecil gitu ya, wilayahnya itu sesuai dengan H1. Ini kalian mesti perhatikan ya. Nah, kemudian yang keempat tadi pengujian hipotesis. Jadi ketika kalian menguji hipotesis, kalian pasti menyatakan ini dulu ya. Namanya apa, H1-nya apa ya. Ini yang pertama kalian nyatakan. Atau saya buat aja ya. Kemudian habis itu kalian mesti menentukan alfa berapa. Terus kemudian tentukan apa? Ambil contoh ya. Ambil contoh maksudnya atau informasi dari contoh ya. Saya sebut aja informasi contoh gitu ya. Apakah N ya, apakah X bar, S ya. Kalau terkait proporsi mungkin P ya, tergantung yang diuji ya, tergantung yang diuji ya. Tapi statistik ya, yang kali informasi dari contoh ini statistik ya. Informasi statistik itu aja ya, statistik dari contoh. Contoh ya. Kemudian setelah itu kalian mesti menentukan, karena H1 sudah tahu, nah dari situ kalian menentukan apa? Daerah kritis ya, daerah penolakan H0. Setelah itu kalian hitung apa? Kalian hitung EE ya. Kalian hitung statistik ujinya tadi ya. Apakah pakai Z, pakai T ya, tergantung problemnya. Kemudian yang F, kemudian ngambil ke kesimpulan gitu ya. Oke. Jadi kalau yang diuji tadi apa? Kalau yang kita uji itu adalah mu gitu ya, nolnya ini mu gitu ya. Nah ini statistiknya bisa kalau sigmanya diketahui, kita bisa menggunakan Z ya. Z adalah X bar dikurangi mu per sigma per akar N ya. Kalau sigmanya tidak diketahui, kita gunakan T ya. Ini X bar dikurangi mu per S per akar N. Kalau H0-nya itu adalah proporsi tadi ya. P sama dengan P0 gitu ya. Kita pakai apa tadi statistik ujinya? Pakai Z ya. Z-nya adalah P hat ya, yang dari contoh dikurangi yang dihipotesiskan dibagi akar ini summary hari ini ya. Kita belajar ini ya. Nah, file yang di Excel boleh kalian coba ya, meskipun situ sudah ada solusinya, coba aja lagi ya. Kalian ambil soalnya, taruh di sheet sebelahnya gitu ya. Kalian kerjakan, benar nggak dengan yang saya tadi ya, yang Sureka. Tapi mungkin juga ya, saya perhitungan saya mungkin masih ada salahnya juga, saya belum ngecek ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Capek ya? Oke, minggu depan libur ya. Oke, kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Tanggal berapa ya, Ibrahim? Kuliah lagi tuh. Tanggal 24, Bu. 24 ya, seminggu setelah Lebaran ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Mohon maaf lahir batin ya. Mau nyambut Lebaran kita ya, meskipun masih lama ya, 9 hari lagi ya. Mudah-mudahan kalian sehat, kita bisa ketemu lagi setelah Lebaran ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, Ibu selama ngajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mohon maaf lahir batin. Iya.